Itu ya, bukan ya. nggak kerasa. Maksudnya kalau misalnya memang bisa membuat kayak gitu, saya mau ngasih itu ke Niko. Oh iya, Mungkin iya. dia sering terluka, sakit, saya kasih anggur masam biar kebal. Iya, iya, iya. Berarti anggurnya anggur misa dicampur cuka mie ayam, Cukam bakso. pempek. Cukam pempek. Masih ada timunnya situ mau. Oh. Komedi beserta kita Sekarang dan selawak-lawaknya. Ya tadi ngelanjutin tentang anggur masam nih Mo. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita minum anggur, harus ada dorongannya. Betul. Oke. Tidak peduli itu anggur misa ataupun itu anggur yang dijual di pasaran-pasaran. Apa dong? Kayak misa kan biasa kita ada dorongannya hosting. Oh, Ya. iya. Kalau misalnya anggur-anggur yang biasa kita di depan sekre itu kan kacang. Kacang, Nah, ya. hari ini kita ada doyan snack. Kita ada sponsor dari Doyan Snack Mo. Oh keren ini. Ini Apa dia aja nih? adalah penyedia snack terlengkap di Purwokerto. Terlengkap. Terlengkap. Semua Romo mau ada. nyari kokokran bentuk heksagonal aja ada. Mo. Semuanya Gitu. ada. Menarik ya. Semuanya ada. Doyan ada ya. asin, manis, kecut. pedas, ya kecut. Ya. Ya nggak ada kecut nggak ada dong. Nggak ada dong. Kecut nggak ada. Pokoknya ada semua. Ini kayak ada batang-batang pedas nih. Balado ya ini ya. Iya itu. Ya, Oke. ini ada keju. Keju. Ini kesukaan anak-anak. Oke. Ada apa nih? Ini Pastel kecil. Iya, ini biasanya dipakai apa dibawa ibu-ibu biasanya kalau ziarah biasanya nih. Oh iya, buat cemilannya buat di bus ya. cemilan di bis. Di Oke bis. oke. Terus ada apa lagi? tuh? Ini oleh-oleh khas Banyumas ini. Iya. Namanya Nopia. Oh, Oh, Nopia. Bukan Bukan bakpia. bakpia. Bukan Nopia. Nopia, bukan Nopia. bakpia. Ya. Makanya Oh. Nopia. Nopia. Ada yang lebih kecil lagi, namanya Mino. Apa? Mini Nopia. Oke, oke, Mino, oke. ada yang lebih kecil lagi. Oke, boleh, Iya, boleh, iya, boleh, iya. boleh. Ini juga ada Masuk, apa masuk, ini? masuk. Maici itu. Maici kayaknya. Iya, Maici tapi ya. itu KW Super. Iya. Iya. Oh. Lebih gede juga, lebih puas. Nah, iya. Lebih puas. Ini kita cobain aja mau di sini ada apa ini namanya ya? Oke. Saya nggak tahu, saya tahunya makan doang. Iya, kita dicoba sih. buka Kita coba aja boleh. Bisa buat oleh-oleh saya ya. Ini ke pasuran bisa, ya. bisa. Oh, Langsung oke. dibawa nanti buat seorang Brebes atau Romo mau langsung beli juga bisa. Oh, Mo. oke. Kasih kontaknya nanti ya. Nanti Oh, ada kontaknya langsung ya. kalau buat Oke. teman-teman di rumah yang pengen cari snack bingung di mana langsung aja ke Doyan Kita Snack. dorongannya apa nih? Hubungin nanti ada di sini. Langsung kita aja coba ya. kontak Doyan Snack. Nah, ini Toko Doyan Snack ini ada di Pasar Wage. Ya di Ruko Gede Pasar Wage, Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Iya. Langsung Gampang aja. banget nemuinnya di lampu merah langsung kelihatan. Iya. Asik ya? udah. Asik ya? Cukup ya. Cukup ya, lanjut ya, lanjut Nah, ya. ini. Ada pertanyaan lagi pasti dong. Nah, tadi pas awal-awal kan Romo sudah membahas ya, Mo, tentang Jalan Salib itu, Mo. Oke. Dan dari beberapa peristiwa itu ada yang katanya itu peristiwa fiktif tadi ya. Bisa fiktif. Fiktif. Legenda, Nah, legenda, legenda. legenda, Legenda. legenda. Nah, ini ada salah satu legenda juga yang saat kita cari telusur itu nggak nemu di Alkitab ternyata. Berarti emang benar-benar ini Tambahan. legenda tambahan. Yaitu adalah saat cerita Veronica menangisi Yesus. Ya kan? Itu kan ada Veronica kisah- menangisi Yesus. Mengusap. Oh, mengusap. Ya, yang nangis wanita-wanita Yerusalem. Iya. Nggak tahu namanya siapa. Nilai agamanya Nggak patut dipertanyakan ini kayaknya. Ya, maaf untuk guru agama saya di SMA ya. Nah, itu kenapa maksudnya bisa timbul peristiwa Veronica mengusap wajah Wajah Yesus. Yesus. Dasarnya itu apa? Kenapa bisa gitu? Apa karena mungkin Yesus itu banyak fans wanitanya, makanya Waduh. dikeluarkan tokoh ini, tokoh Veronica ini. Iya iya iya. BTS. Nah, gitu BTS ya. mungkin Number sampai one cewek-cewek, fans ya. Iya, XO ARMY gitu ya. gitu kan. Oke. Itu gimana? Soalnya di Alkitab tuh nggak ada, Mo. Ada Veronica. Ya. Memang nama Veronica di Alkitab itu enggak ada. Tapi itu sebenarnya sebuah nama simbolis ya. Vero icon namanya. Dari bahasa Latin. Vero icon atau bahasa Yunaninya Vero lalu icon. Vero itu artinya benar atau nyata. Icon itu artinya gambar, icon. Jadi kalau teman-teman ke gereja-gereja itu kan ada gambar-gambar santo-santa yang dipasang di gereja-gereja untuk ornamen Oh, gitu ya, iya, untuk iya. merindah. Itu artinya kan icon, gambar.
Biasanya di gereja-gereja Ritus Timur itu lebih banyak mereka. Hmm, Makanya bangunannya kan keren-keren kan. iya. Nah, kembali lagi ke Veronica Iya. ya. Artinya Veronica itu kan gambar nyata. Berarti yang digambarkan di situ adalah gambar nyata Yesus yang sengsara. Nah, kesengsaraan itu sampai peluhnya itu berubah dari keringat sampai ke darah. Tuh. Makanya diusaplah wajah Yesus itu dengan kain ya, kain oleh si Veronica. Nah, itu mau melambangkan ini sebenarnya. Veronica ini kan melihat penderitaan Yesus yang tak tertahankan oleh perasaan wanita-wanita itu, Hmm. rupa-rupanya menggerakkan hatinya untuk ikut bersolidaritas. Solider itu loh. Iya, Minimal kita membantu itu dengan aksi nyata. Oh iya betul. Mengusap aja. Ya ibarat kalian lah punya pasangan ya kan. Ya, dulu Kalau yang ya, dulu ya. ya atau yang sekarang sedang menjalin ya. Hmm. Kalau misalnya lagi nangis ambilin tisu ya kan. Nggak bisa, Diusapin Mo. atau pakai sapu tangan itu. Enggak ya? Nggak bisa, Mo. Oh, Soalnya nggak saya punya. kalau misalnya marahan nggak kayak gitu, Mo. Oh enggak Iya. gitu ya? Nggak bisa, Mo. Oh. Kasih tisu yang ada dikeplak, Mo. Oh. Apaan sih? Kayak gitu. Berarti zaman pacarannya beda ya? Iya. Ya, berarti ya? Ya, zaman kapan itu? Iya. Kapan tahu? Zaman Romo pacaran kayaknya saya lahir aja belum, Mo. Nah, iya. Ya, jadi peristiwa itu lalu menggugah hati seorang Veronica yang digambarkan dari namanya itu gambar nyata Yesus. Harapannya orang melihat kesengsaraan Yesus itu lalu tergerak untuk bersolidar bersama orang-orang yang mengalami kesengsaraan dalam hidup. Gitu. Makanya diusap wajahnya itu. Yang peluhnya yang tadinya keringet ya kalau kita ya, keringet segede-gede jagung gitu ya. Iya. Itu apalagi kalau keringatnya di sini menjadi burket. Wah, itu kuning-kuning Itu sebenarnya. kuning-kuning ya kan. Baju OSIS juga tuh. Kayaknya karena kebanyakan ini ya. Deodoran. Iya. Efek samping. Itu dibersihkan, harapannya apa supaya kita menjadi bersih juga. Oh. Terus juga biar Yesus kan di situ ceritakan kan habis diusap dia kayak biar bisa semangat lagi. Ya, betul. Terus menyelesaikan Ya. apa yang sudah dimulai. Oh, Betul. iya, iya. Kayak gitu. Memang sedikit dukungan perempuan tuh sangat membantu. Iya Betul. betul, makanya saudara Niko segeralah mencari dukungan itu. Iya. Baik. Biasanya pada bilang gini kan, di balik kesuksesan seorang pria, Nah, di belakang itu ada wanita. yang hebat. Luar Hebat. biasa. Sedikit adil lah gitu kayak si Pontius juga kan ada istrinya makanya latar Betul. belakangnya emang seperti itu. Claudia. Maka Niko sekali lagi segeralah mencari. Dukungan. Romo jangan ya? Eh, Romo jangan. Kalau mau nanti bisa kontak saya. Nah, sekarang itu banyak kontak Biro Jodoh Kiai Rosidi. Oh, biar jodoh Kiai Rosidi. Kiai Rosidi. Malah nggak tahu ya. Aduh, harus cari tahu itu ya. Nanti Oke. coba saya DM ya. Iya. Deh, cari dulu di Instagram Oh, iya. ini kayaknya. Kiai Oke. Rosidi. Nah, tadi itu Veronica Mo. Nah, Oke. sekarang kita udahlah jalannya Yesus udah terus sampai ke atas. Hmm, Nah, ada salah satu perhentian jalan salib yang pakaian Yesus ditanggalkan. pakaian Yesus Ya kan? ditanggalkan, Dicopot, Ya. dicopot jubahnya habis itu dibuang undi dibuang oleh undi. para serdadu. Nah, Hmm, bajunya Yesus tadi kan udah ditanggalkan, disobek-sobek terus diundi. hmm. Setelah itu dijual di thrifting enggak? Wah, Hitungannya baju bekas itu. Iya, itu hitungannya baju bekas tapi semua. bermerek. Iya, iya, iya. Iya, siapa tahu tuh mereknya Deus Ex Machina. Iya, ya kan sebagai Yesus kan Tuhan gitu Iya, ya. Deus Deus. makanya. Deus Ex Machina ya Niko, bukan Oh, iya. Papa Zeus. iya. Beda. Oh, oke. Ya mungkin para prajurit ini juga lagi usaha dana mungkin ya. Nah, Usdan Iya, mungkin. Usdan ya. Jadi cari Bangun gereja pakaian-pakaian. juga berarti mereka mau. Ya, Apa mungkin bait ya. Allah? Iya, Jadi jualan pakaian-pakaian bekas ya. Iya. boleh. Paroki Santo Yosef mungkin kalau masih butuh uang kita thriftingan yuk. Baju bekas. Baju bekas. Itu juga menarik itu. Jadi kain yang dilucuti dari Yesus itu sebenarnya kain terbaik kan. Karena bahannya kain lenan itu kan kain terbaik ya pada waktu itu. Jadi para serdadu itu sengaja melucuti itu ada dua maksud sebenarnya. Satu mau menunjukkan tindakan keji para serdadu. Jadi seorang penjahat tuh sampai ditelanjangi, gitu kan. Lalu yang kedua, kalau orang udah ditelanjangi itu berarti kan dia dibuat malu ya kan. Nah, perbuatan kekejian para serdadu ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Yang kalian ikuti itu keliru gitu loh dan memalukan. Nah, gimana nasib si jubah ini, kain ini? Lah itu dibuang undi, Iya. diberi harga.
bahwa mau menunjukkan kain ini bukan sembarang kain ini. Wah, Ini kain bukan sembarang kain. nah itu obat dong. Oh beda ya. Itu obat. Ini apa? Bukan bikin- sembarang kain, makanya dibuang undi sekaligus untuk mengecek sebenarnya. Oh. Nah itu. Ya, maksudnya dia ada harganya kan, makanya Iya, tadi iya, kainnya. ada Makanya kan harganya. kita tanya. Lelang dijual- gitu ya? Iya, Oh. dilelang. Iya, 1 juta pertama. Silakan nomor 20, 3 juta lah. Kayak kenal saya. Tapi itu ada makna yang paling dalam. Apa Makna itu, paling Bang? dalam adalah Yesus yang seorang Allah itu, tapi tidak mengindahkan kealahannya. Jadi dia melucuti kealahannya menjadi seperti manusia yang paling memalukan sekali. Artinya gini, sak bosok-bosoknya kowe, sebusuk-busuknya kamu hidup, sebobrok-bobroknya kamu hidup, Yesus itu masih memandang. Waduh, gitu kan. Ini yang dalam ini. Memandang dalam arti, ya oke, saya sudah pernah ngalami itu, dipermalukan bahkan di depan publik ya kan, mendapat perlakuan keji karena perbuatan itu tadi. Nah, tapi ternyata Yesus memandang. Itu keren kan? Wah, Terenyuh saya loh. Saya juga Jadi- tadi langsung. serasa kita di laundry lagi. Iya. Gitu. Dry clean lah, dibersihin dry lagi, clean ya. iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi Ini gitu saya ya. jadi bawa Ya. parfum. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, Hmm. kembali lagi mau karena emang sponsor kita kebanyakan nih Oke, ya. oke. Sponsor kita banyak, Heeh. kita iklan lagi dulu ya. Iya. Oke. Ada yang mau Siap. lewat habis ini. Ada yang mau lewat Oke. dulu. Masih banyak. Iklan. Oke. Ya. Iklan dulu guys. Resep kue ini mudah, aku akan coba membuatnya. Aku tidak memiliki bahan-bahannya. Aha, sebaiknya aku ke Bintang Mekar untuk membeli bahan-bahannya. Hey good people, buat kalian yang mau belanja berbagai macam aneka kebutuhan, bahan roti dan perlengkapannya, yuk belanja bareng di Bintang Mekar. Oh iya, di Bintang Mekar juga tersedia berbagai macam aneka plastik, dus, styrofoam, dan masih banyak lagi loh. Wow. Yuk, belanja di Bintang Mekar. Bintang Mekar, pasti lengkap, murah, terpercaya. Hai Besti, kali ini aku mau belanja di FFDP, Frozen Food Delivery Purwokerto. Wow. FFDP ini beralamatkan di Jalan Pramuka nomor 198 samping Alfamart Jalan Pramuka. Oh ya, buka dari jam 7 sampai jam 8 malam ya guys. Dan pastinya buat kalian yang mau jadi reseller bisa juga loh. Saya ada harga spesial juga di sini karena ini langsung dari distributor. Oh ya, buat kalian yang mau belanja jangan bingung-bingung ya, karena di sini juga ada banyak paketan, juga promo-promonya loh guys, jadi nggak usah bingung. Dan kali ini aku mau belanja yang promo guys. Gak sabar banget deh mau barbekyuan di rumah bareng sama besti-besti aku. Wow. Wah, murah-murah banget loh guys. Dan aku rekomendasiin buat kalian kalau cari frozen food di FFDP aja. Frozen food FDP aja. Bisa delivery loh guys. Semua tim on position, 5 menit lagi kita akan mulai pernikahan resepsi Thomas Yolanda. Kita akan opening di 3, 2, 1. Kita opening, let's go. Alright. And well organized by Dio Gracia, event and wedding organizer. Saya
komedi beserta kita. Sekarang dan selawat-lawatnya. Selamat pagi Bapak Ibu, Enggak kaum muda dong. yang terkasih. Langsung aja pengumuman Pak Rocky ya Pak. Pernikahan. Hasil kolektor enggak ya? Hasil kolektor. Ya kan, kayak kalau misal lo jadi inget Oh iya. gitu. Refleks kan orang Katolik saya. Iya. Iya, Oh, refleks. puji Tuhan lah masih ingat Katolik ya. Amin. Ya, amin. Oke. Nah, lanjut Mo, nih segmen terakhir nih. Oke, Ada pertanyaan seperti ini. Bukan pertanyaan sih, pernyataan ya. Karena pernyataan. dalam Alkitab kan Yesus pernah bersabda bahwa dia akan meruntuhkan bait Allah dan dia bisa membangunnya dalam waktu 3 hari. 3 hari. Gitu ya. Oke. Runtuhkan bait Allah dan akan kubangun dalam waktu 3 hari. Ini kan luar biasa ya Mo ya. Tapi memang sebenarnya ada yang lebih luar biasa Mo. Yaitu orang-orang bedah rumah. Oi. Nah, orang-orang bedah rumah dia bisa membedah rumah hanya dalam waktu setengah hari Mo. Oh. Pagi dikabarin, ya ampun terima kasih. Iya. Diajak jalan-jalan ke mall, tidur di hotel, pulang malam udah jadi rumahnya Mo. Nah, berarti kan itu lebih hebat ya, lebih hebat ya. Kenapa Iya, iya, Yesus iya. butuh waktu sampai 3 hari gitu? Bedah rumah aja bisa setengah hari kok Mo. Nah, Karena waktu itu mungkin belum ada program TV ya. Oh iya. Yang bisa meliput ya. Belum ada lagu You Raise Me Up ya. You Raise Me Up biasanya You Raise itu. Me Up, Iya. Belum ada lagu You Raise iya Me begitu Up. kabarnya iya. langsung you raise me up, nangis. Tapi sujud ya. Orang Katolik belum ada yang pernah dapat berarti ya. Lanjut ya Mas Dep. Iya. Iya, nah itu Ya. gimana tuh Mo? Kenapa 3 hari ya? Iya. Ya. Karena mungkin juga cicilan belum ya, rumah cicilan Oh, Yo, iya. KPR juga KPR, belum ada. iya. KPR belum ada ya, Bank Mandiri dulu belum. Bank Mandiri kalau boleh masuk bisa Bank Mandiri. Masuk, ya. Jadi angka 3 hari itu angka simbolis sebenarnya itu. Simbolis. Sekali lagi simbolis ya. Kembali lagi simbolis dan bentar lagi Romo bilang ini ada fakta menarik ya. Ini cukup bagus pertanyaannya. Template. Template. Terima kasih mengulur waktu untuk saya berpikir ya. Kami bantu ini. Ya. Jadi 3 hari itu sebenarnya mau melambangkan tubuh Yesus sendiri yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Iya, betul. Nah, Yesus mengatakan bisa merombak bait Allah itu dalam rangka menyadarkan bahwa bait Allah yang adalah tempat kediaman Allah itu, ya, sekali lagi itu tempat kediaman Allah, itu pertama-tama bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga bangunan rohani. Nah, yang namanya Yesus, Putra Allah itu, kan ini masuk dalam rencana karya keselamatan Allah, Oh, baik. termasuk iman kebangkitan. Maka kalau dikatakan rombaklah dalam 3 hari, aku akan bisa membangun. Itu artinya apa? Momen kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu menjadi momen karya keselamatan itu sungguh nyata. Itu. Menariknya apa? Menariknya. Nah, ini udah muncul kata menarik ini berarti menarik ini ya, ya kan? Menariknya begini. Nih, Injil itu ditulis pertama kali malah justru bukan dari kitab Kejadian. Tetapi justru dari surat-surat Rasul Paulus pertama itu. Oh, yang pertama itu. Ya, baru Injil. Baru Injil. Nah, fokusnya adalah tema tentang kebangkitan. Nah, ini jarang orang sadar akan hal ini. Seolah-olah yang menjadi manusia pertama itu Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya refleksi Adam dan Hawa itu juga ada sangkutnya sama rencana karya keselamatan bahwa Allah itu dalam diri Yesus yang akhirnya bangkit pada hari ketiga. Nah, dia tuh memberikan secara nyata keselamatan itu kepada orang-orang yang berdosa. Aduh gimana mau Limo? Nah, udah mulai pusing ya. Nah, ini. Keselamatan Adam Hawa. Ya. Jadi konsepnya gini, ada rencana karya keselamatan Allah, ya kan? Nah, rencana karya keselamatan Allah ini kan mau mengungkapkan dalam bahasa yang manusia tahu ya kan? Oh, lebih mudah Ya, dipahami. supaya lebih mudah dipahami, berarti kan dia harus menjadi manusia, Ya baik. benar kan? Kali jadi kadal ya kan. Iya. Datanglah si Yesus itu, Om Jess ya. Om Jess, itu yes. datang ke dunia, Om ya Jess. kan? Nah, lalu di situ dia mengatakan, rombaklah bait Allah dalam waktu 3 hari akan ku dirikan kembali. Nah, itu mau ngomong soal kebangkitan Yesus. Pertanyaannya sebenarnya simpel ya. Iya. Tapi Ternyata jawabannya mumet ya. iya. Salah berarti kita salah berarti salah. Jawabannya ini Ujung-ujungnya. sangat teologis sebenarnya. Oh, iya. Oke, ya.
Udah, nggak usah dilanjut. Nanti Saya nggak pusing. takut teman saya mimisan kalau denger gini. Susah mikir mimisan. Oke, lanjut. Nah, habis itu kan berarti kan kalau misalnya membahas tentang karya keselamatan, tentang membangun bait Allah itu berarti kan adanya hidup baru gitu apa bukan sih, Mo? Betul. Berarti kan Yesus itu kan sebelum membangun berarti kan bait Allah runtuh. Runtuh. Bait Allah runtuh berarti kan artinya Yesus ada di dalam kubur kan berarti Iya, artinya. betul. Nah, itu pas di kubur itu Mm. Yesus itu yang kita tahu kan biasanya kalau orang meninggal tuh dirias Oh, rias iya. mayat kan. Rias Oke, mayat, rias ada pengantin. Iya, biasa teman-teman saya Rias banyak. pengantin ya Deo Gracia. Masuk. Iya. Ini sponsor ya tadi ya? Ya, Oh, Deo baik. Gracia. Oh. Sangat baik. Nah, yang belum sponsor ini rias mayatnya mau. Oke, Nah, oke. ini pas Yesus meninggal tuh Mm-mm. apa dipakai rias mayat apa enggak mau? Biar mungkin kelihatan lebih seger, Oke. lebih hidup gitu bagaimana mau? Oke, pakai dong. Pakai. Dalam tradisi Yahudi itu sangat umum orang merias, merawat mayat ya. Jadi ceritanya begini. Waktu itu ada namanya Yusuf dari Arimatea. Iya, Yusuf Arimatea. Tahu ya? Siapa dia? tahu. Itulah Yusuf. pokoknya yang dia minta izin nanti turunin Yesus kan. Betul. Nah, Dia berhitung. dia termasuk orang yang hidup di abad pertama Masehi ini. Waktu itu dia yang minta kepada Pontius Pilatus supaya izin menurunkan Yesus. Mohon izin komandan, ya kan? Oh gitu. Saya mau menurunkan Yesus. Nah, begitu diperbolehkan oleh Pontius Pilatus, karena si Yusuf Arimatea ini kan keluarga bangsawan, dia orang yang kaya. Oh, dia kaya. Maka dia lari, ya nggak tahu deh lari apa goes atau jalan kaki nggak tahu ya. Naik onta. Beli kain, Iya. kain itu untuk merawat jenazah Yesus, mengafani. Nah, lalu itu dibantu perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus, lingkaran dekat. Termasuk waktu itu adalah Nikodemus ikut membantu proses untuk menyemayamkan Yesus itu. Nah, selain kain itu juga diberi wewangian. Nah, ada yang namanya mur. Oh ya, Itu mau yang mur ya. yang berapa mau 12 sama 14? Kan bau dan mulut. Tapi saya dari dulu SD taunya gitu. Iya. Pas Yesus kecil pas orang Majus gitu kan Nah, ngasihnya mur gitu kan. mur betul. Ini buat apa gitu Nah. maksudnya. Saya pikir mur itu waktu itu masih barang langka mau. Ya, Iya. itu ada kaitannya dengan para majus memberikan persembahan itu ya. 3 itu kan kemenyan, emas dan mur. Kemenyan itu lambang apa? Wangi-wangian, Wangi-wangian, keharuman nama Yesus ya kan. Lalu emas lambang apa? kekayaan apa bukan mau? Bukan. Kemasyuran. Bukan. Kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan Oh, itu iya. tadi maksud saya. Iya. Kemuliaan. Bisa kita dua. Bisa kita dua. Lalu yang terakhir ini, mur ini lambang apa? Ini bengkel. Bukan, lambang bengkel. Tadi kan mur Apa itu kan sih? buat ini Yesus mati tadi itu. Iya. loh. Itu mau Lambang menunjukkan kematian. kematian Yesus. Gila, emang Ya kan? sia-sia gua. Iya, jadi Injil itu memang mau mengungkap misteri Yesus sampai sedalam itu. Nah, mur ini itu adalah semacam rempah-rempah. Istilahnya itu parfum sebenarnya, resin lah. Resin yang itu isinya wewangian. Ini kalau kamu anak biologi ya, Iya gimana? itu termasuk genus berarti Comopira. Tahu nggak? Oh iya. Saya taunya eukaliptus mau. Oh, eucalyptus ya, Comopira. Jadi Nggak tahu saya. jadi Kamu kan dia anak Stikom. Iya. Saya biologi taunya Lactobacillus protectus. Dan kok Escherichia coli. Kayak gimana? Lanjut, jadi ini tuh termasuk oleoresin. Jadi minyak itu, rempah-rempah itu digunakan untuk memang membuat mayat itu menjadi wangi. Supaya awet, supaya tidak busuk. Berarti pakai formalin mau. Ya, nggak Di- tahu itu ada borak atau di formalinnya nggak tahu. balsam gitu ya Mo ya? Ya, Geliga. balsam. Enggak dong, macan. Macan. Yesus sudah meninggal dikasih balsam geliga. Panas. Siapa tahu kan untuk peregangan otot ya. Oh ya kan udah keras ya, udah Iya, keras kasih iya. balsam dia Yang pakai- ototnya Iya, tuh. iya, iya, iya. Tapi Iya, iya, tapi iya, nggak iya. kaku ototnya. Iya benar. Nah, tapi nggak ada pijat plus-plusnya loh ya. Ini Oh, beda. enggak dong, ini beda. enggak dong. Jadi karena tubuh Yesus itu kan seperti tanpa rupa manusia lagi kan. Oh iya. Maka memang harus dibuat pemakaman itu atau Yesus yang disemayamkan itu tetap diperlakukan seperti manusia yang meninggal pada umumnya.
maka ya sungguh-sungguh dirias, sungguh-sungguh Ya, dipersiapkan. biar layak untuk menghadap Allah kan biasa gitu kan. Betul, Ya kan kalau orang betul. meninggal pasti kan Mm-mm. dirias katanya biar dia layak untuk menghadap Allah di Iya. rumah Bapa. Pakai jas nggak mau? Ah, itu Enggak dia masalahnya. Kan udah jelasnya pakai kayak kain, kafan. kafan. Oh di kafan? Iya. Nggak pakai jas, pakai peti? Enggak. dalam kubur batu lagi. Kubur Tanam. batu. Di kafan. Ya. Lanjut Romo. Oke. Nah, ini kan pada saat Roh Kudus turun atas para rasul ini kan. Nah, mereka tuh meracau mau pakai bahasa-bahasa aneh kan gitu Oke, kan, oke, ya kan? oke. Meracau pakai bahasa-bahasa aneh. Nah, ini tuh sebenarnya mereka tuh lagi halusinasi atau lagi saking galaunya kehilangan Yesus, mereka tuh jadi kayak orang gangguan jiwa gitu kan. Halusinasi. Halusinasi kan. Delusi. Coba kalau orang gila itu kan kadang karena dia kehilangan sesuatu, Oke. jadi nggak jelas. Hmm. Nah, jangan-jangan tuh para rasul tuh sebenarnya ini mau bukan Roh Kudus turun atas mereka kayak gitu. Heeh. Tapi Ini gimana halusinasi ya gitu ya. Halusinasi mungkin Oh. mereka habis apa gitu. Hmm. Apa ya? Yang mau Gimana tuh? Oke. Jadi peristiwa itu kan masuk dalam, kalau dalam gereja istilahnya ya peristiwa Pentakosta ya kan. Iya. Sesudah Yesus wafat, lalu Yesus mau berjanji akan mengirimkan pendamping. Nah, pendamping itu adalah Roh Kudus. Nah, situasinya adalah bagaimana supaya iman mereka yang terguncang itu tadi ya, bahkan mereka ketakutan sampai harus bersembunyi. Sekarang mereka di dalam suasana menantikan kedatangan Yesus itu sebelum naik ke surga. Nah, dihadirkanlah Roh Kudus. Nah, ini hanya dengan iman ini sebenarnya. Peristiwa itu kan bersama dengan Bunda Maria sebenarnya. Para rasul itu menantikan Yesus hadir itu. Maka mereka berdoa, hanya bisa berdoa mohon pertolongan Yesus agar iman mereka ini dikuatkan. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi sungguh-sungguh Roh Kudus, api yang diturunkan kepada para murid. Nah, tapi ini ada fakta menarik. Nah, kan bener. Nah, Pasti ada fakta ini menarik nih. kayak gini nih. Ada fakta menarik nih gimana? Fakta menariknya adalah ini. Ini jarang sekali orang tahu. Mm-mm. Tapi ini sebuah tafsiran ya. Oh, iya. Refleksi teologis ya. Gitu. Jadi dari mana pertama kali adanya Roh Kudus? Nah. Ketika Yesus disalib lalu mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus apa? Mati. Enggak, menghembuskan nafas. Oh ya. Langsung gitu. Nah, ketika hembusan nafas itu Roh Kudus tuh. itulah Roh Kudus. Oh, keren ya. Baru Iya. tahu saya. Iya. Kalau saya yang napas, ini keluarnya apa mau? VCR. PCR ya. VCR langsung. Nah, itulah nafas. Nafas itu artinya kan spirit ya. Iya. Nah, Napas spirit mana? kemesiasan Yesus yang tersalib itulah yang kemudian tercurah sebagai Roh Kudus yang menemani para murid. Iya. Jadi para murid yang lalu lalang kacau balau itu, Iya. sebenarnya mereka itu sesungguhnya tetap ditemani oleh Yesus dengan Roh Kudusnya. Hanya Yesus belum menampakkan dirinya. Maka peristiwa Pentakosta itu lalu kemudian mereka bisa berbahasa roh karena apa? Karena Yesus sendiri sudah menghembuskan spirit Napasnya ya. nafasnya itu. Heeh. Makanya bahasa-bahasanya itu bisa dipahami oleh yang lain. Iya. Nah, yang lain itu juga mendapatkan pancaran aura Roh Kudus. Gitu. Tapi Ini- Pentakosta itu cuman sekali tok ya Mo ya? Iya, masa mau berkali-kali? Enggak, Masa seminggu 3 kali? Enggak, soalnya saya pernah dengar sih ada yang kedua ketiga. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Langsung aja lanjut. Jadi bagaimana Mo lanjut? Lanjutannya Mo. Oke. Berarti kayak gitu nih. Iya. Nah, berarti lanjut nih ke pertanyaan terakhir nih kayaknya ini. Oh, untuk oke. hari ini nih. Nah, itu Mo kalau misalnya kan di ini cerita jauh sebelumnya Mo. Oke. Sebelumnya. Kalau di kejadian itu kan dikatakan kalau manusia itu berasal dari tanah dan akan menjadi ke tanah, kembali lagi ke tanah kan Mo. Oke. Ada hubungannya juga nih Mo sama Yesus. Hmm. Yesus kan manusia, Hmm. asalnya dari tanah. Berarti bakalan kembali ke tanah Mo. Nah, tapi kok pas Yesus bangkit tuh
bentuknya manusia, jasmani, tubuh. Kenapa nggak bangkitnya dalam bentuk tanah gitu mau? Bukan bentuk debu nih. Bentuk debu. Debu apa tanah ini? Soalnya ada banyak ini, ada yang debu, ada yang Oke. tanah. Iya. Nah, jadi peristiwa Yesus bangkit itu tidak hanya bangkit dalam arti jiwanya, rohnya, tetapi juga badannya. Makanya kita percaya dalam syahadat para rasul itu kan kebangkitan jiwa dan badan. Dan Nah, jadi kalau ngomong soal debu, kenapa kok Yesus tidak dimakamkan ke tanah gitu ya? Karena pada waktu itu bukan pemakaman model kayak kita sekarang di dalam tanah. Ya. Lalu kebangkitan Yesus ini memang kebangkitan badan dan jiwa. Artinya kalau orang yang mengimani Yesus Kristus, nantinya kita tidak hanya dibangkitkan meskipun tubuh kita dimasukkan ke dalam tanah, tapi juga jiwa dan badan itu bersama dengan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Nah, kata tanah, kata debu itu berasal dari bahasa Latin humus. Humus, saya tahu. Humus tahu ya, tahu anak lah. biologi ya kan. Yoi. Nah, humus ini kan elemen tanah yang paling subur. Nah, Elemen. harapannya ya elemen apa sih ya? Elemen mau. Sama Betul ya, sekarang kan lapisan. macan air. Nah ini tanah, berarti tanah nih. tanah humus. Nah, karena kesuburan itulah harapannya apa? Orang-orang yang mengimani Yesus itu memiliki kebangkitan jiwa, kebangkitan tubuh dalam hidupnya. Jadi ada orang-orang nih yang tubuhnya itu ada, tapi jiwanya entah kemana. Wah. Kehilangan spirit namanya. Kehilangan Iya, spirit. iya, iya. Nah, harapannya orang-orang yang percaya pada Yesus itu sungguh hadir baik secara badan maupun secara jiwa. Paling gampang kalau pas misa lah. Misa, romonya khotbah, orangnya duduk di situ tapi pikirannya ke mantan. Oh mungkin itu pikirannya namanya. ke hutang, ya kan? Rokok sukmo mungkin mau. Ya, rokok sukmo. Rokok ini itu sukmonya nggak tahu di mana. Iya. Maka percayalah pada iman kebangkitan Yesus. Oh amin. Baik-baik. Spirit. Ya. Spirit. Oke lah. Wah. Panjang sekali ya Iya, sebenarnya ini. iya, iya. Kalau masih dikulik ini masih bisa lebih lama lagi nih. Iya, Kita iya, bisa bikin betul. 7 Banyak episode. pertanyaan ya, banyak Pasti, pertanyaan. pasti. Seperti tadi ada Injil Nikodemus tuh menarik sebenarnya ya. Iya. Cuman kalau kita kulik nanti bukan bosan. Ya episode Selanjutnya berikutnya. mungkin Ya, Iya. betul, betul. Oke, mungkin di akhir ini kita mau memberikan apa ya? Peneguhan. Iya, wah. Iya, Oh, gila. Ini- oke, ada ini peneguhan. Seneng banget nih kalau peneguhan gini nih. Oke. Gitu. Tanda sudah mau berakhir ya. Iya, gitu. Ya formalitas aja sih. Ya. Gimana Mas Niko? Ya kalau dari yang saya tangkap dari Romo Randy ini, Mm-mm. pertanyaannya berarti apa? Kan Yesus ini berarti kan adalah tokoh yang besar, Iya. tokoh yang agung, Hmm. dan banyak cerita-cerita yang akan diceritakan baik dari berbagai macam sudut pandang. Hmm. Ada yang secara saksi langsung, ada yang diceritakan turun temurun, Iya. dan banyak juga hal-hal yang sifatnya itu melenceng. Hmm. Nah ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah sosok yang besar, sosok yang agung. Jadi akan setiap zaman akan dibicarakan terus menjadi Betul. sosok yang tetap update diceritakan. Makanya saya ya bangga juga sebagai Katolik juga mau Ya, memiliki Ceritanya bangga. sangat luar Iya, biasa memiliki dan sosok yang terus update. karyanya tuh jelas seperti Iya. itu. Bisa diceritakan kayak gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan teman-teman untuk teman-teman kaum muda dimanapun Anda berada. Jadi konten ini itu kami ingin menunjukkan bahwa Katolik itu luar biasa teman-teman. Nah, kita juga pingin teman-teman itu memiliki pengetahuan tentang agama kita sendiri kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di masyarakat pasti dari teman-temannya yang mungkin berbeda agama atau yang Katoliknya kurang kuat kayak Nah. gitu. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk teman-teman itu semakin memiliki pengetahuan. Nah, ini teman-teman masih bisa explore nih. Mungkin tadi dari jawaban-jawaban Romo Randy, teman-teman masih bisa ada suatu hal gitu. Betul. Masih ada hal-hal lain yang ternyata faktanya ternyata seperti ini. Nah, itu bisa dikulik lagi. Nanti mungkin kita bisa lanjut di episode berikutnya. Betul. Intinya ini kita adalah suatu edukasi gitu ya, Betul. edukasi supaya teman-teman Tapi harus ada Semakin- pegangannya. ya betul. Nih, pegangannya menarik nih. Ini sebagai kutipan ya. Iya. Fides querens intellectum. Apa tuh? Fides itu artinya iman, querens itu artinya mencari, intellectum itu artinya pengetahuan. Wah. Jadi kalau mau mengetahui tentang kekatolikan, mencari tentang pengetahuan tentang Allah, harus didasari dengan iman. Benar. Jangan dibalik. Iya. Karena kalau orang hanya pengen otaknya terus, lama-lama dia mungkin bisa jadi ateis, bisa Benar, jadi benar, apatis terhadap benar. ajaran iman.
Tapi kalau iman dulu sebagai dasar, lalu mencari, pasti akan banyak hal misteri yang ditemukan. Luar biasa sekali memang. Gitu ya. Sama Iman. tadi fides Iya, querens Fides intellectum. Fides querens intellectum. Pokoknya iman di atas segalanya lah ya. Iman Nah, mencari teman-teman. pengetahuan. Jadi Jadi mencari pengetahuan, Bos. ya, Iya. pokoknya intinya kan iman adalah yang utama dan terutama. Iya. Ya, itu. Yesus yang utama. Iyalah terserah lah. Ya gitu. Kayak gitulah teman-teman. Mungkin untuk episode kali ini segitu dulu. Besok Oke. akan ada episode-episode yang lebih menarik tentunya Iya, betul. dengan bintang tamu yang luar biasa. Dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Betul, ditunggu aja, Iya. oke? Oke. Closingnya dong, closingnya. Oke, Ini. enggak. Kita punya sendiri Oh, Mo, punya sendiri. sebenarnya. Oke. Iya. Baiklah. Jadi gini Mo, nanti kalau kita bilang OMK tersesat, Oke. sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Oke. Coba ya. Oke. Akhir kata dari kami, saya Johannes De Brito. Saya Nicholas. Saya Romo Vikalis, Randy aktor. Nah, OMK tersesat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will